Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bu Guru Ani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang istilah koefisien yang terdapat pada daftar analisis. Seperti yang tampak pada layar, saya mengambil salah satu daftar analisis dari yang tertulis pada analisis SNI yang diterbitkan oleh Balitbank PU. Di sini saya mengambil analisis pemasangan 1 meter kubik pondasi batu belah dengan campuran 1 semen Portland berbanding 3 pasir pasang. Nah, yang dinamakan sebagai koefisien itu ada pada kolom ini. Koefisien itu apa? Koefisien itu adalah banyaknya tenaga. Kalau yang saya tunjuk dengan pointer mouse, ini kan koefisien dari tenaga, di mana tenaga itu terdiri dari pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor. Sebagai contoh pada koefisien pekerja, di sini tertulis 1,5. Artinya bahwa untuk mengerjakan 1 meter kubik pondasi batu belah dengan spesifikasi ini, campurannya 1 semen Portland dan 3 pasir pasang, itu membutuhkan pekerja 1,5 apabila mau diselesaikan dalam 1 hari, karena satuan pekerja adalah orang per hari. Demikian juga pada tukang batu. Tukang batu satuannya juga OH, artinya orang per hari. Ketika koefisiennya ini tertulis 0,75, artinya bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan 1 meter kubik pondasi batu belah dengan spesifikasi ini membutuhkan tukang batu sebanyak 0,75 apabila akan diselesaikan dalam 1 hari. Jadi artinya demikian apabila kita membahas tentang koefisien tenaga. Nah, sekarang untuk bahan. Pada pekerjaan ini ada 3 bahan yang dibutuhkan, yaitu batu belah, semen Portland, dan pasir pasang. Pada batu belah, koefisiennya adalah 1,2. Satuannya meter kubik. Artinya apa? Artinya bahwa untuk membuat 1 meter kubik pondasi batu belah, spesifikasinya ini 1:3, akan membutuhkan batu belah sebanyak 1,2 meter kubik. Sekarang pada semen Portland, koefisiennya 202, satuannya kilogram. Artinya bahwa untuk membuat atau memasang 1 meter kubik pondasi batu belah dengan spesifikasi ini, semen Portland yang dibutuhkan itu 202 kg. Berarti kalau misalnya kita mau membuat 10 meter kubik pondasi batu belah dengan spesifikasi ini, kebutuhan semen Portlandnya berapa? Ya tinggal dikalikan saja 202 kg, kita kalikan dengan 10 meter kubik. Jadi seperti itu, misalnya kita harus menghitung kebutuhan bahan. Mungkin ada pertanyaan, kita kan hanya akan membuat 1 meter kubik, kenapa kok kebutuhan batu belahnya mencapai 1,2, berarti kan melebihi. Nah, ini mempertimbangkan bahwa bahan tersebut ada yang rusak misalnya, atau ada yang karena mengikuti bentuk pondasi, batu belah tersebut harus dilakukan pemotongan-pemotongan. Padahal dalam satu pekerjaan pondasi ada persyaratan, misalnya batu dengan ukuran sekian sudah tidak boleh dipasang. Berarti kan 1,2 meter kubik batu belah ini tidak akan terpasang 100%. Nah, jadi yang 0,2 itu adalah semacam toleransi agar 1 meter kubik pondasi batu belah yang direncanakan benar-benar bisa terpasang. Nah, untuk contoh yang lebih jelas akan saya tunjukkan pada slide berikut.
Sekarang misalnya di sini ada analisis 1 meter persegi, jadi pemasangan 1 meter persegi lantai keramik artistik ya ini, dengan ukuran 10 cm kali 20 cm. Jadi ukuran keramik yang akan kita pasang itu adalah 10 cm kali 20 cm. Kita lihat pada kebutuhan bahan. Pada kebutuhan bahan, koefisien dari ubin keramik itu adalah 53, satuannya buah. Artinya bahwa untuk memasang 1 meter persegi lantai keramik, di mana keramiknya itu ukurannya 10 kali 20, dia akan membutuhkan ubin keramik sebanyak 53. Sekarang kita lihat pada ilustrasi ini. Misalnya ini adalah lantai dengan ukuran 1 meter kali 1 meter, berarti kan 1 meter persegi. Di sini tadi dikatakan bahwa untuk 1 meter persegi, menurut daftar analisis, membutuhkan 53 buah ubin keramik, di mana ukurannya 10 kali 20. Sekarang saya lihat pada ilustrasi ini, misalnya ini kan ubin keramiknya tadi dikatakan bahwa berukuran 10 kali 20. Kalau kita atur pada satu luasan 1 meter persegi, kan menjadi seperti yang tampak pada layar. Misalnya di sini ya, ini sisi 20-nya, ini sisi 10. Ini 1 meter panjangnya. Kalau kita bagi dengan panjang keramik yang 20 cm, berarti 1 meter itu akan menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini pada arah vertikal, ini kan panjangnya 1 meter juga nih, atau 100 cm. Kalau kita bagi dengan lebar keramik yang 10 cm tadi, ini kan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, menjadi 10 bagian. Kemudian kita hitung, berarti kan ini 10 bagian ya, yang pada lebar 10 cm, kali 5 ini yang panjangnya keramik 20 cm. Berarti kebutuhan keramiknya kan hanya 10 kali 5, sama dengan 50 buah. Itu kalau lantainya benar-benar bentuknya seperti ini, bentuknya benar-benar presisi. Tetapi kan ketika dalam satu pekerjaan konstruksi, bentuk yang ideal seperti ini sangat jarang kita temukan. Maka pada kebutuhan bahan di daftar analisis, saya lihat di sini, ini kan 53, ada kelebihan 3 buah. Nah, 3 buah ini maksudnya untuk mengantisipasi. Mungkin saja ketika dalam pemasangan ada keramik yang rusak, kemudian tidak bisa dipasang. Atau ada bagian tertentu pada keramik tersebut yang harus dilakukan pemotongan ketika memasang di lantai karena bentuknya atau karena luasannya yang tidak presisi. Jadi dalam 1 meter persegi lantai itu harus ada beberapa buah keramik yang dipotong, di mana bagian yang terpotong ada yang tidak bisa terpasang. Jadi seperti itu. Kenapa dalam setiap daftar analisa atau dalam daftar analisis itu pasti kebutuhan bahannya akan lebih banyak daripada kalau kita hanya menghitung segala sesuatu pekerjaan itu dalam posisi yang presisi. Demikian juga untuk bahan-bahan yang lain. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan dan saya berikan sedikit penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan koefisien yang tertulis pada daftar analisis. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.